Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang perintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi tanggapi usulan kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dilimpahkan ke KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai KPK memantau kasus Febri Ardiansyah masih pada tahap awal dan belum memerlukan intervensi langsung berupa pengambil alihan. KPK merespon usulan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk terus memantau perkembangan 3 kasus korupsi yang menjerat Febri. Di sisi lain, KPK menghormati pelimpahan perkara dari polisi ke kejaksaan. KPK meyakini penyidik kejaksaan akan bersikap profesional menangani perkara tersebut. Perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung ya, terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan di kepolisian, tentu juga support penuh pasti dari kepolisian dalam proses penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Kan ini KPK kalau kata Komisi 3 atau Komisi 3 bilang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19 2019 pasal 6 itu menyebut memang salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang punya kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk juga pelayanan publik. Artinya semua itu terbuka kemungkinan ya, tapi tentu ada mekanismenya ya, sehingga di tahap awal ini kita masih terus memantau perkembangannya dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait pelimpahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada rekan kami Ismalia Medasari di Kejagung, Jakarta Selatan. Ismalia, apa maksud kedatangan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejagung dan seperti apa perkembangannya saat ini? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Kalau ditanya untuk perkembangan pelimpahan kasus perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, ini memang dari KPK masih terus memantau dan nantinya pasti akan mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada. Namun memang dari Kapolri, dari Polri dan juga dari Kortas Tipikor Polri dan juga Kejagung ini memang bersinergi untuk memberantas atau menelusuri kasus-kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun Noval dan juga pemirsa, kemarin Kejagung lewat Kapuspen yakni Anang Supriyatna ini menyatakan bahwa dirinya akan menelusuri informasi mengenai dugaan adanya sejumlah bunker yang disebut berkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun langkah tersebut akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik dan bukan sekedar mengikuti opini yang berkembang. Ini berarti Kejagung juga akan membantu untuk menelusuri adanya dugaan-dugaan bunker yang ini memang menyeret nama Jampitsus Febri Adriansyah.
Dan juga Pak Anang kemarin mengatakan bahwa penyidik akan menilai terlebih dahulu apakah informasi tersebut memiliki relevansi dengan proses penyidikan yang sedang berjalan. Dan sampai saat ini memang untuk kasus Jampisus atau mantan Jampisus Febri Adriansyah ini masih terus bergulir, dan memang untuk pelimpahan perkara ini masih belum ada tanggapan resmi atau dari KPK. Memang hanya masih terus memantau dan nantinya akan mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada. Kembali ke Anda, Noval. Ya, baik, terima kasih Ismalia Bedesari melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kembali penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa abaikan prinsip transparansi dan keadilan. Yusril juga yakin Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah tepat, walaupun agak sedikit diam-diam ya. Kita simak pernyataan Yusril Ihza Mahendra berikut. Dari Kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat kita. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini, dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan, dan melimpahkan ke Kejaksaan, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja, memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Dan pasca ditetapkan sebagai tersangka, beredar info ex Jampitsus Febri Adriansyah dikabarkan umroh pemirsa. Namun isu dibantah Kejagung dan berdalih Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan.